Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas praktikum pertemuan yang ketiga mengenai tentang modul 5 dan 6. Untuk soal yang pertama, yakni buatlah laman web sederhana menggunakan HTML berisi biodata Anda. Lalu konfigurasikan sebuah web server sehingga laman tersebut dapat diakses pada web server. Uji web server pada browser sistem operasi Windows. Untuk langkah-langkahnya sebelumnya saya sudah mencobanya dan sudah membuat laporannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Untuk langkah yang pertama, pastikan kita membuka Ubuntu desktopnya, di mana kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk Ubuntu desktopnya. Kemudian kita lakukan login sebagai root, dimana dengan perintah sudo min I, kemudian kita masukkan password kita. Selanjutnya kita pindah atau berpindah pada directory /usr/share/me/html menggunakan perintah cd atau change directory. Di sini saya akan mempraktekannya. Sini kita ketikkan perintah cd/usr/share/nginx/html. Nah, di sini kita sudah mengetikkan perintah tersebut. Kemudian kita cek pada directory /share/nginx/html ini dan menggunakan perintah ls untuk melihat file index.html-nya apa ada atau belum ada. Nah, di sini terdapat dua file, yang dimana yang pertama yang index.html dan info.php. Selanjutnya, setelah kita berpindah pada directory dan melihat apakah directory tersebut terdapat file index.html, kemudian kita edit file HTML-nya dengan menggunakan perintah nano index.html. Ini kita enter. Nah, di sini dapat kita edit file index.html-nya seperti berikut, dimana kita title kita isikan dengan biodata, kemudian stylenya atau CSS ya nanti kita berikan seperti ini. Kemudian kita heading satunya kita buat biodata diri, kemudian kita pakai tr atau td, dimana nama sesuai dengan inputan kita atau nama kita, terus npm, terus dan juga alamat. Setelah itu kita Ctrl X. Nah, setelah kita Ctrl X ini, kita berpindah terlebih dahulu ke rootnya, dimana dengan perintah cd gelombang, kemudian kita enter. Setelah kita berpindah pada root, jangan lupa kita restart melakukan restart nginx-nya, dimana dengan perintah /etc/unit_d/nginx restart. Nah, untuk ini setelah berhasil oke. Nah, di sini kita uji dengan web server. Sebelum menguji, kita masuk kepada CMD-nya untuk mengakses atau untuk mengetahui IP server tersebut tersambung atau tidaknya dengan perintah ping 192.168.1.1. Di sini saya menggunakan IP dari servernya, yakni 192.168.1.1. Kemudian kita lakukan enter. Nah, jikalau ping ini berhasil maka menjadi seperti ini. Kemudian kita akan langsung mengakses pada Mozilla-nya, dimana kita masukkan 192.168.1.1. Nah, di sini kita akses dan kita dapat berhasil mengaksesnya, dimana tampilannya tersebut sesuai dengan file index.html kita yang telah kita buat tadi. Ini terdapat biodata diri, nama, npm, dan juga alamat kita. Selanjutnya kita beralih pada soal yang kedua, dimana soal yang kedua yakni konfigurasikan DNS server atau domain name server untuk laman web. Soal nomor 1, berikan domain jarcom.com pada web tersebut. Nah, sebelumnya tadi kan kita mengaksesnya melalui IP servernya. Di sini kita pastikan
login terlebih dahulu. Kita lihatkan yang tadi, yakni login sebagai usernya. Kita clear dulu di sini. Ini saya sudah login ke usernya. Kemudian kita cek paket byte9 nya, dimana mengeceknya dengan perintah dbkg min_l ke standar lurus grep byte9. Kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstal dari paket byte9 tersendiri. Untuk yang belum menginstalnya, Anda dapat menginstalnya dengan perintah apt get install byte9. Nah, seperti ini. Nanti Anda akan langsung mengenternya, nanti akan terinstall tersendiri. Dan jangan lupa kalau menginstal kita gunakan networknya sebagai NAT, dan juga IP-nya kita atur yang awalnya statik menjadi DHCP untuk menginstal paket byte9-nya. Setelah kita sudah menginstal, kemudian kita lakukan perintah copy file, copy cp/etc /byte9 /byte/pp lokal pp.local, kemudian kita kopikan ke /etc /byte.jarcom. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya di sini sebelumnya dari byte9-nya sendiri dia sudah terdapat defaultnya sendiri, sehingga kita langsung saja mengkopikan isi dari byte9-nya ke dalam file baru yang bernama db.jarcom. Nah, di sini saya sudah menginstal atau mengcopy file db.local ke db.jarcom. Kita lakukan perintah selanjutnya, yakni dengan mengedit atau kita kopikan file lagi dulu. Nah, ini file dari 197. Nah, di sini kita lakukan file copy. Yang awalnya kita lakukan copy db lokalnya ke db.jarcom, kita akan copy file db127 ke file, atau kita membuat file baru dengan nama db.address. Setelah kita lakukan pengkopian dari file byte9-nya, kemudian kita edit file db.jarcom dengan perintah nano /etc /byte/db.jarcom. Nah, kita enter di sini. Nah, di sini pastikan kita ganti yang sebelumnya root.com, kita gantikan sebagai jarcom.com. Nah, kemudian di sini root.jarcom.com, dan kita buat seperti ini. Nah, di sini kita ganti sebagai jarcom.com, kemudian ini kita masukkan IP-nya kita, yakni IP dari server. Kita menggunakan IP 192.168.1.1. Setelah kita lakukan penggantian seperti ini, kita lakukan Ctrl X, kemudian jangan lupa kita edit juga file db address-nya atau file baru kita dengan perintah nano /etc/file db.address. Enter. Kita lakukan hal yang sama, di mana di sini kita gunakan sini kita ganti jarcom.com, kemudian ini kita lakukan root.jarcom.com. Nah, di sini kita buat di sini in ptr-nya www.jarcom.com agar bisa mengakses dari domain servernya atau DNS nanti. Setelah kita menginstal setelah kita mengisikan atau melakukan pengeditan nano file db address-nya, kita lakukan edit file, dimana edit file-nya yang kita lakukan di nano /etc/resolve.conf. Nah, ini resolve.conf. Nah, di sini kita ketikkan name servernya kita, name server kita dari IP address kita 192.168.1. Kemudian kita jangan lupa kita lakukan search
dimana searchnya ini jarcom.com. Enter. Nah, kita lakukan Ctrl X, kemudian kita yes, kemudian kita enter lagi, dan setelah kita lakukan hal tersebut, kita edit pada name background lokalnya dengan perintah /file/name.conf.local. Nah, di sini kita buat seperti ini, kemudian kita Ctrl X, kemudian kita edit /etc/nginx/site available-nya yang perintah /etc/nginx/site available/default. Enter. Maaf, di sini ini kosong karena kita ada tipe yang tulisannya available. Nah, kita enter. Nah, di sini kita pastikan di sini di rootnya, karena tadi kita membuat kopian dari itu, kalau kopian dari db9-nya. Nah, di sini kita arahkan db9 tersebut ke dalam folder nginx/html-nya. Setelah itu, kita jangan lupa server name-nya kita buat http://www.jarcom.com. Kemudian jangan lupa kita lakukan Ctrl X, kemudian kita simpan, kita lakukan restart dengan perintah fvp/ini/nginx/restart. Ini kita oke. Kemudian kita lakukan pengaksesan dalam Microsoft atau Mozilla-nya. Di sini kita lakukan jarcom.com. Nah, di sini tampil juga kita berhasil menggunakan domain servernya jarcom.com. Selanjutnya kita beralih pada soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga, konfigurasikan DNS untuk FTP server yang telah Anda praktikkan sebelumnya. Yang telah Anda praktikkan sebelumnya, domain FTP server adalah ftp.jarcom.com. Uji coba domainkan FTP server menggunakan Filezilla pada Windows. Yang pertama, kita harus ke dalam nano, kita edit nanonya, dimana edit nanonya yakni kita mengedit ke nano/file/jarcom.com db.jarcom. Kita enter. Nah, di sini kita tambahkan di bawah sendiri, dimana di bawahnya mail kita tambahkan satu baris lagi, dimana caranya yakni FTP, kita pakai in, terus kita pakai ini report DNS nya sebagai A, dimana A yakni host address yang berhubungan menggunakan domain name atau subdomain yang menjadi IP address. Jadi di sini kita pakai FTP di sini sebagai domainnya A, kemudian kita isikan IP server kita sebagai 192.168.1. Selanjutnya kita Ctrl X terlebih dahulu, kita simpan. Nah, setelah kita mengisikan FTP-nya di dalam db.jarcom, kemudian kita tambahkan FTP dalam copy address-nya, dimana dengan perintah nano/etc/file/db.address. Kita enter. Nah, kita tambahkan di sini ftp.jarcom.com. Kemudian kita Ctrl X. Selanjutnya setelah itu kita lakukan restart untuk filenya, dimana dengan perintah /etc/nginx/restart. Restart lagi, kita lakukan coba domain terlebih dahulu pada Firefox-nya, dimana tadi dengan perintah fvp.jarcom.com. Nah, kita
kita berhasil masuk ke dalam fdp.com nya. Selanjutnya kita lakukan masuk ke dalam Explorer, kita masuk ke dalam fdp.com agar dulu. Nah, di sini kita masukkan username kita biasa 67316, dimana passwordnya kita masukkan. Nah, di sini kita berhasil mengakses fdp.com. Selain itu kita masuk ke dalam atau kita uji pada Filezilla pada Windows. Yang ke Windows ya, pastikan di sini kita menentukan host kita fdp.jarcom.com. Kita masukkan username kita biasa 07316. Nah, di sini kita buat passwordnya. Nah, kita lakukan OK. Nah, di sini kita berhasil mengaksesnya. Untuk soal berikutnya, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya yang nomor 4, jelaskan jika record DNS dan terapkan pada DNS server Anda. Ini saya ada menerapkan 3 record DNS, di mana yang pertama ada record DNS yang namanya NS, di mana NS itu authoritative name server yang berfungsi untuk memetakan nama domain dalam server DNS. Nah, di sini www ini untuk memetakan nama domain dalam server DNS kita. Selanjutnya terdapat A atau host address-nya, di mana host address ini berfungsi untuk memetakan domain name sub atau subdomain name menjadi IP address atau IPv4-nya, di mana IPv4-nya kita arahkan ke dalam 192.168.1.1 atau server IP server dari IP servernya. Dan terdapat yang ketiga DNS-nya, yakni PTR, di mana PTR yakni domain name pointer, yang merupakan kebalikan dari record yang berfungsi untuk memetakan IP address menjadi domain atau sebuah hostname untuk pelacakan pemilikan server. Nah, jadi yang maksudnya gimana? Maksudnya dari IP server 192.168.1.1 dia dirubah menjadi domain atau sebuah hostname untuk pelacakan pemilikan server. Nah, di sini kita sudah merubahnya menjadi www.jarcom.com. Untuk soal yang kelima, pindahkan default HTML location di web server Anda ke dalam directory dokumen Anda. Uji kembali web server Anda sampai bisa diakses. Kemudian seperti langkah-langkah sebelumnya, kita lakukan login sebagai user terlebih dahulu. Di sini saya sudah login sebagai user root. Nah, selanjutnya kita ketikkan atau kita membuat folder baru di dalam home /Indonesia script 0796/nx. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuatnya, dimana kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kita taruh. Nah, di sini kan perintahnya kan disuruh directory dokumen. Nah, dukung saya membuatnya di home, lihat di komputer, kemudian kita pindahkan ke home. Nah, di sini terdapat username kita. Nah, kita lihat di index-nya. Nah, di sini sudah terdapat index HTML-nya. Kemudian lakukan copy file /usr/share/index/html/index.html ke dalam home biasa 079_/ngindex. Dan setelah kita lakukan pengkopian usr/share/index/html/index.html ke dalam home kita, hanya kita edit pada file ngindex-nya. Nah, pada file ngindex-nya kita edit dalam available default-nya, kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini kan kita masukkan root. Nah, di sini kan rootnya sebelumnya kan masuk ke dalam /usr/share
plus anjing X plus HTML-nya. Nah, karena kita disuruh memindahkan, sehingga kita memindahkannya ke sini kita rubah slash rootnya. Nah, kita masukkan slash rootnya, terus kita masuk ke dalam root home underscore slash biasa 5726 slash anjing X. Nah, di sini kita memakai rootnya home-nya saya atau home biasa 6726 ini. Kemudian kita Ctrl X untuk menyimpannya, Ctrl X, kita enter, dan kita lakukan engine X restart. Setelah engine X restart berhasil, kita lakukan sini mencobanya, dimana kita tekan sarcom langsung. Ini berhasil masuk ke dalam data diri saya. Mungkin cukup sekian demonstrasi tugas praktikum yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.